Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali pada proses pembelajaran jarak jauh. Dalam kesempatan ini kita akan belajar bareng. Kita akan mempelajari materi kuat medan listrik. Kita telah menjelaskan di awal, yaitu sifat-sifat muatan listrik. Kemudian yang kedua, kita juga bicara tentang hukum Coulomb. Maka untuk 2 minggu ke depan, minggu ini dan minggu berikutnya, hari ini kita akan belajar medan listrik. Kemudian minggu depan kita akan belajar mengenai beda potensial. Ya, kita akan mengawali dengan membahas materi medan listrik. Jadi medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Atau dengan bahasa lain, medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik di mana gaya listrik itu masih bisa dirasakan. Kemudian, bahwa medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis-garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam. Saat arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif, arahnya ini adalah ke dalam, arahnya ke dalam sana. Muatannya di sini adalah muatan negatif. Sedangkan yang kedua, arahnya adalah keluar, ini adalah muatan positif. Kita masih ingat bahwa muatan listrik startnya dimulai dari muatan positif. Dari muatan positif akan menuju ke muatan negatif. Satu pertanyaan, bagaimana cara menentukan besar kuat medan listrik? Kira-kira caranya bagaimana? Ya, kita akan mencoba membahasnya pada slide berikutnya. Agar kita dapat memahami cara menentukan besarnya medan listrik yang kita kasih simbol E besar, maka kita harus memperhatikan penjelasan berikut ini. Ya, ada sebuah muatan yaitu Chi besar, dia adalah muatan positif. Kemudian ada muatan uji, kita kasih notasi Chi, kita kasih simbol Chi 0, terpisah pada jaraknya ini. Terpisah pada jarak ini dan kita kasih notasi adalah R. Ya. Agar dapat mengetahui besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan Chi, maka kita menempatkan sebuah muatan uji Chi 0 yang muatannya jauh lebih kecil dibandingkan muatan Chi besar dan terpisah pada jarak R besar. Kita akan kembali. Di sini ada muatan positif Chi besar dan muatan uji Chi 0 kecil. Sama-sama muatannya ada positif. Kalau kita kembali pada hukum Coulomb, bahwa dua buah muatan yang sejenis apabila kita dekatkan akan saling tolak-menolak dengan gaya sebesar F. Berdasar hukum Coulomb, maka muatan Chi 0, acuannya adalah hukum Coulomb. Ini adalah hukum Coulombnya, ya. Hukum Coulombnya. Muatan Chi 0 akan memperoleh gaya tolak karena muatannya sama, gaya tolak dari muatan Chi. Dan rumusnya F sama dengan K dikalikan Chi besar dikalikan Chi 0. Chi 0 adalah muatan uji terpisah pada jarak R kuadrat. Ya. Kuat medan listrik E didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik, gaya Coulomb ya, yang bekerja pada satu satuan muatan uji. Saya ulangi, bahwa kuat medan listrik, ini simbolnya adalah F, definisinya adalah sebesar gaya, besarnya gaya yang bekerja pada muatan uji Chi 0. Nah,
Maka secara matematis bahwa besarnya kuat medan listrik dirumuskan sebagai E sama dengan F dibagi dengan Q0. Kita kembali, F ini adalah gaya kolom, kemudian Q adalah muatan uji. Gaya kolom kita punya rumus bahwa F, sebentar, saya ulangi, bahwa gaya kolom itu F sama dengan K dikalikan Q1. Ingat, berarti di sini adalah Q adalah Q besar, yang kemudian Q0 karena dia adalah sebagai ujinya dibagi dengan R kuadrat. Ini nilai ini akan kita bawa ke sini, ya. Berarti E sama dengan K dikalikan Q1, Q dikalikan Q0 dibagi R kuadrat. Pembagiannya adalah Q0. Karena ini sama, maka ini bisa kita coret. Sehingga rumus untuk kuat medan listrik dirumuskan sebagai E sama dengan K dikalikan Q dibagi dengan R kuadrat. Lanjut. Dapat disimpulkan bahwa besarnya kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah, ya, E itu adalah kuat medan listriknya, K adalah konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat, Q adalah muatannya, R kuadrat adalah jarak yang memisahkan antara muatan uji dengan muatan Q tersebut. Keterangannya kita akan melihat bahwa E sama dengan K dikalikan Q dibagi R kuadrat. E itu adalah medan listrik dengan satuan Newton per kolom, F adalah gaya kolom, satuannya adalah Newton, Q adalah besarnya muatan listrik. Kita ambil satu contoh soal untuk menyelesaikan mengaplikasikan kuat medan listrik. Gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat negatif 4 Newton. Berarti ini diketahui gaya kolomnya. Ini adalah F-nya. Kemudian, jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 kolom dan muatan uji, ingat muatan uji, berarti di sini adalah Q besar. Sebentar. Ini adalah Q besar. Dan muatan ujinya sebesar 4 kali 10 pangkat min 12 kolom, berarti di sini adalah Q0 berperan sebagai muatan uji. Berapa besarnya kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji oleh muatan A? Berarti yang diketahui pertama adalah F, gaya kolomnya. Yang kedua adalah muatannya 4 kali 10 pangkat min 6 kolom, kemudian muatan uji 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Ya, ini yang diketahui. Ini besarnya gaya kolom ini adalah F. Ini adalah F. Kemudian besar muatan A. Ini adalah Q-nya. Sedangkan ini adalah muatan ujinya, Q0-nya. Kita lanjut. Berapakah besarnya kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji? Berarti ditanyakan E-nya sama dengan berapa? Ini. Lanjut. Ya. Kita punya rumus bahwa E sama dengan F dibagi QB. Kenapa QB? Karena QB adalah muatan ujinya. Yang kita pakai adalah bukan QA, bukan Q besar. Ya. Berarti kita lihat 4 hilang, 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 12 sama dengan 10 pangkat min 4 ditambah dengan 10 pangkat 12 pangkat. Ini kita jumlahkan, ketemunya adalah ini. Berarti nilai kuat medan listrik sama dengan 10 pangkat 8 Newton per kolom. Ya. Jadi besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A adalah 10 pangkat
min 8 Newton per kolom. Lanjut soal yang kedua. Medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 Newton per kolom. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besarnya muatan B? Kita lihat. Medan listrik, berarti yang diketahui adalah medan listrik. Ini 80 Newton per kolom, berarti di sini adalah E-nya. Medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 8 Newton per kolom. Jaraknya ini adalah R kecil. Ya, maka berapakah besar muatan B? Berarti diketahui dulu. Pertama, medan listrik 80 Newton per kolom. Ini adalah E. Kemudian ini adalah jarak besar muatan B. Ya, berarti ditanyakan adalah B-nya sama dengan berapa? Yuk, kita coba menjelasnya. Tapi kalian harus mengingat bahwa besarnya konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Lanjut, ya kita jawab. Kita punya rumus E sama dengan K dikalikan Queen dibagi dengan R besar. Nah, yang kita cari adalah B-nya. Kita masukkan E-nya sama dengan 80 Newton per kolom, K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat dikalikan V dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Yo, satuannya kita hilangkan. Hilang. Sudah. Meter ini kuadrat dan hilang. C-nya ini juga hilang. Berarti kita lanjut dulu. V sama dengan 8 kali 10 pangkat min 12. Asalnya dari mana? Yo. 3 kuadrat ini ketemunya sama dengan 9. Berarti ini kita hilangkan, 10 pangkat min 11 ini 10 pangkat min 2, 10 pangkat 9 di sini adalah 10 pangkat 9, sedangkan di sini adalah 10 pangkat min 2. Kita kuadratkan ketemunya min 4. Dibawa ke atas menjadi ya. Dibawa ke atas menjadi 9 coret-coret atau kita kalikan silang nggak apa-apa, ketemunya ini. Ya, jadi besarnya muatan B adalah Q adalah 8 kali 10 pangkat min 12 kolom. Ya. Terima kasih partisipasinya. Mohon maaf kalau terlalu cepat. Kita akan berjumpa lagi di materi yang akan datang, di video pembelajaran yang akan datang, yaitu tentang beda potensial. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.